konsep dasar Virtual Team Management dan tantangan WFH dalam Virtual Team Management. Pada beberapa tahun terakhir, dunia kerja mengalami perubahan yang sangat besar. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya kebutuhan fleksibilitas kerja, serta pengalaman organisasi selama pandemi mendorong banyak perusahaan menerapkan sistem work from home, WFH, hybrid working, maupun remote working. Kondisi ini menyebabkan cara organisasi mengelola tim juga ikut berubah. Jika sebelumnya sebagian besar aktivitas kerja dilakukan dalam satu ruangan yang sama, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara langsung, maka saat ini banyak organisasi harus mengelola tim yang anggotanya berada di lokasi yang berbeda-beda. Tim yang bekerja dengan kondisi seperti ini dikenal sebagai virtual team. Apa itu virtual team management? Menurut Hertel, Geister, dan Conrad 2005, virtual team management adalah kemampuan mengelola dan menjalankan proses kerja tim yang anggotanya terpisah secara geografis dengan memanfaatkan teknologi komunikasi elektronik untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam konsep ini, fokus utama bukan hanya bagaimana pekerjaan dapat selesai, tetapi juga bagaimana tim mampu tetap produktif meskipun tidak berada dalam lokasi yang sama. Virtual Team Management mencakup 4 area utama: leadership, communication, team motivation, knowledge management. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan kerja tim virtual. Sebagai contoh, ketika seorang karyawan bekerja dari rumah, ia mungkin mengalami gangguan internet, keterbatasan komunikasi dengan rekan kerja, atau kesulitan memahami prioritas tugas karena tidak bertemu langsung dengan atasan. Jika tidak ada sistem manajemen virtual yang baik, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, miskomunikasi. Karakteristik tim virtual. Untuk memahami virtual team management, kita perlu memahami terlebih dahulu karakteristik utama tim virtual. Terpisah secara geografis. Anggota tim tidak bekerja dalam lokasi yang sama. Sebagai contoh, tim HR berada di Surabaya, tim marketing berada di Jakarta, sedangkan tim konsultan berada di Yogyakarta. Walaupun berbeda lokasi, mereka tetap harus bekerja sebagai satu kesatuan tim. Akibatnya, koordinasi tidak dapat mengandalkan interaksi tatap muka secara spontan. Bergantung pada teknologi. Teknologi menjadi media utama komunikasi dan kolaborasi, seperti contoh WhatsApp, Google Meet, Zoom, Notion, Google Workspace. Jika teknologi tidak digunakan secara optimal, maka alur kerja akan terganggu. Komunikasi bersifat digital. Sebagian besar komunikasi dilakukan melalui chat, email, video conference, voice call. Kondisi ini membuat risiko kesalahpahaman lebih tinggi dibanding komunikasi langsung. Dalam komunikasi tatap muka, seseorang dapat melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Namun dalam komunikasi berbasis teks, informasi tersebut hilang sehingga pesan lebih mudah disalahartikan. Membutuhkan tingkat kemandirian tinggi. Pada sistem WFH, tidak ada pengawasan langsung dari atasan setiap saat. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus mampu mengatur waktu kerja sendiri, mengatur prioritas tugas, mengelola distraksi, bertanggung jawab terhadap target. Tantangan bekerja secara virtual. Sinkronisasi jadwal. Setiap individu memiliki kondisi rumah yang berbeda. Seperti contoh, ada yang harus mengurus anak, ada yang tinggal bersama keluarga besar, ada yang memiliki gangguan jaringan internet. Akibatnya, sulit menentukan waktu koordinasi yang sesuai bagi semua anggota. Miskomunikasi. Miskomunikasi merupakan salah satu masalah paling sering terjadi dalam tim virtual. Contohnya, pesan yang dimaksud sebagai instruksi biasa dapat dianggap sebagai teguran karena tidak disertai ekspresi wajah atau nada suara. Akibatnya, muncul konflik yang sebenarnya tidak diperlukan. Responsivitas rendah. Sering terjadi anggota tim yang membaca pesan tetapi tidak merespon. Merespon terlalu lama. Tidak memberikan update progres pekerjaan. Hal ini menyebabkan pekerjaan anggota lain ikut terhambat. Kepercayaan.
Kepercayaan merupakan fondasi utama kerja virtual. Tanpa kepercayaan, anggota tim akan terus melakukan pengecekan berulang yang justru memperlambat pekerjaan. Penggunaan teknologi yang tepat. Teknologi harus mendukung pekerjaan, bukan menambah kompleksitas. Organisasi perlu menentukan platform utama yang digunakan bersama sehingga tidak terjadi kebingungan informasi. Kemandirian anggota tim. Setiap individu harus mampu mengelola pekerjaannya secara mandiri. Kemampuan ini meliputi self-discipline, self-management, accountability. Semakin tinggi kemampuan tersebut, semakin efektif pelaksanaan WFH. Faktor keberhasilan tim virtual. Penelitian Hertel et al. 2005 menunjukkan bahwa keberhasilan tim virtual ditentukan oleh beberapa faktor utama. Kejelasan tujuan. Setiap anggota harus memahami apa target yang ingin dicapai, siapa yang bertanggung jawab, kapan deadline harus dipenuhi. Semakin jelas tujuan, semakin tinggi efektivitas kerja tim. Komunikasi yang efektif. Komunikasi harus jelas, cepat, terstruktur, dan konsisten. Komunikasi yang buruk akan meningkatkan risiko kesalahan kerja. Virtual Team Management bukan sekadar kemampuan menggunakan Zoom, WhatsApp, atau Google Meet. Virtual Team Management merupakan kemampuan mengelola komunikasi, koordinasi, motivasi, dan kolaborasi agar tim tetap mampu mencapai target organisasi meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Dalam konteks PT Rumah Konsul, tantangan seperti keterlambatan respons pesan, ketidaksinkronan jadwal rapat, penggunaan platform yang berbeda-beda, serta hambatan koordinasi merupakan tantangan yang umum terjadi pada fase performance management. Oleh karena itu, penguasaan prinsip-prinsip virtual team management menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya kerja virtual yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.